berapa bersaudara? 6. Ya udah anak kelima. 6 orang. Oh, Dedek berapa orang sih bersaudara? Apa? Anak tunggal ya? Enggak, anak Berapa orang? ketiga. Hah? Anak ketiga. Yang pertama, Anak ketiga yang paling ditunggu-tunggu. yang pertama keduanya Udah nikah, maksudnya berapa tahun umurnya? Yang pertama. kakak kayaknya umurnya ada yang 26 nih. Sama yang 30-an, 35. Oh, jadi mereka udah menikah masing-masing ya? Anak kebanggaan mak tuh. Tapi yang pertama kedua tuh laki-laki begitu. Perempuan sama laki-laki. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Alhamdulillah tuh dari kecil nggak pernah namanya ngebebanin aku udah. Alhamdulillah. Kalau mau beli apa-apa itu nabung. Kalau nggak punya uang ya nggak usah beli. Iya, iya. Nggak pernah minta aku. Nabung dulu gitu. Iya kayak beli HP. Jajan itu misalnya yang Jualan. Jualan. Jadi dulu tuh waktu SD tuh kan teman-teman tuh kan pada paling diminta orang tua ya. Kalau jadi kan Matum itu kan dulu jualan sayur. Dulu tuh jualan kertas kado itu loh udah. Kertas kado. Dibikin angpau. Tahu kan yang sekarang Tahu, itu tahu, angpau tahu, itu ya. aku bikin apa namanya dikasih lem gitu dijual 500-an. Oh gitu ya. Terus Sempat ngojek juga dulu. Dedek mau dia? Waktu SMA. Wow. Tapi bukan gojek, nganterin anak sekolah. Oh, yang langganan kan? Iya. Langganan mereka. Jadi tuh ibunya tuh guru gitu loh kan kalau berangkat kan pagi banget kan ya. Iya. Soalnya jauh sekolahannya. Terus anaknya itu dikasih tanggung jawab ke aku nanti jam 6 harus berangkat sekolah. Jadi, jemput juga Dedek, jemputnya. Kalau Ngantar jemput doang. enggak, Ngantar doang. ngantar doang. Sambil sekolah. Luar biasa Dedek. Iya sambil jualan pulsa juga pokoknya semua aku jual. Asal jangan jual diri saja. Enggak. Selebihnya jual semuanya halal ya. Yang penting Iya halal. jaga warnet juga pernah. Pernah ya? Itu warnet Itu berarti dari kecil Dedek itu udah dibiasakan mandiri. Kakak. Memang dari kecil tuh udah biasa jualan mandiri gitu. Iya, jadi itu udah dulu tuh kalau mau beli, contohnya teman-teman pada punya HP tuh ya. Ya. Nah, aku nggak punya, aku pengen beli HP, ngumpulin berbulan-bulan itu. Dedek pernah kerja juga kan dengan orang kan? Udah pernah nengok live Dedek pernah bekerja dengan orang nggak? Iya, Ya kan ngumpulin duit gitu. Ada. apa? Bekerja dengan orang tuh dikumpulin duitnya. Iya, sampai ditipu. Udah ngumpul, contoh udah ngumpul ditipu. Ada ya? Ditipu, apa namanya udah masuk. Dulu kalau menderita ini paling suka, berita menderita dia paling suka. Dia kan antar jemput anak sekolah ya guys. Gue antar Cerita lagi jemput. Dek, menarik sekali. Udah mau dengar cerita Dedek itu. Yang Kisah. apa namanya? Yang itu loh. Ditipu gara-gara pekerjaan. Kan dulu tuh kan niatnya pengen berkembang, masa aku kerja di kedai terus itu loh udah. Gajinya kan per bulan 800. Masa kecil udah bisa berpikir begitu? Nggak mungkin. Enggak, itu yang udah lulus. Udah lulus SMA. Udah lulus SMA, jadi tuh waktu udah lulus SMA langsung kerja. Nggak males-malesan di rumah, jadi langsung bikin surat lamaran langsung kerja. Temen-temen kan pada balik main gitu kan. Kalau aku ujian nasional udah selesai, kan tinggal nunggu Iya, ya, tinggal nunggu. kelulusan kan ya. Iya, lulus. Nah, kalau nggak ada surat kelulusan kan nggak bisa kerja udah. Iya, iya. Jadi nunggu surat kelulusan dulu, habis itu langsung kerja dapat kerja itu di kedai rumah makan kayak gitu. Terus pengen di situ sekitaran 1 tahun lebih. Terus memutuskan pengen cari yang lain kan. Nah ternyata ujungnya ditipu. Udah ngumpulin uang banyak tuh, udah juta-juta, setiap 800.000 tuh pasti dan itu nggak pernah main. Jadi kalau ditanya Madiun tuh di sini di mana nggak tahu karena memang masa Dede tuh dimanfaatkan untuk bekerja. Terus saya apa namanya ya 800.000 tuh buat maktum kasih aja 200, terus yang 400 ditabung, yang 200 buat bensin sama makan,
kalau mau makan beliin gitu. Dulu tuh udah irit banget, nggak pernah main soalnya. Nggak ditipu orang tuh uangnya diambilin atau gimana? Uangnya tuh. Ditipu itu kan dia kan kayak bikin story di WhatsApp gitu kan. Saat ya. Nah, aku iseng-iseng tanya bikin story uang sama gitu kan, yang namanya orang, kamu kerja di mana kan gitu kan ditanya. Aku sekarang kerja di sini, kota sini kan gitu kan. Jadi, ada lowongan pekerjaan apa enggak kan gitu kan. Ya, ya. Masuk target ya. Terus deh, Terus abis itu menarik sekali ceritanya. Terus abis itu tuh ya katanya oh ada, kalau mau duluan berangkat kan gitu kan, langsung bawa koper kan. Nah, itu tuh udah ragu kan, itu kerja aja belum masa udah bawa koper kan ya. Nanti habis itu yang namanya polos itu ya, dari itu zaman dulu polos banget. Polos, ya. Udah Iya, iya. Masuk berangkat. masuk perangkap aku. Terus habis ditipu itu di sana kan dibilangin nanti kamu bayar 500.000 buat uang Kerja kok malah Mau bayar. kerja. pendengar. Kayak masuk pegawai negeri ya. Terus habis itu Orang kerja cari duit ya. habis itu tuh bayar 500, habis sih? bayar 500 ternyata Dicek sama mereka. Nah ya. Terus ya. sosialisasi kayak sosialisasi kayak gitu loh. Terus ternyata disuruh bayar 10 juta. Nah kan aku nggak punya uang kan, terus itu 10 juta? diiming-imingin udah. Jadi tuh kerja di sini gini-gini. Nanti kalian 2 bulan udah balik modal. Aku langsung pikir wah bahagia tuh ya. Nah, Dapat mobil Alphard. Oh berarti itu Dede udah mulai kepikir waktu itu. apa? Bayar 500 udah dikasih. Udah dibayar Cuman kan? pas diiming-imingi Dede udah mulai curiga itu. Enggak curiga, pikirannya malah bahagia. Wah, di sini kerjanya enak banget ya. Oh Terus gitu ya. berhubung punya tabungan. Kan itu tabungannya cuma 6 jutaan kan ya, sisanya banyak. pinjem tuh. Pinjem tuh dipanas-panasan kayak gitu kan. Matum udah pinjem ke sana ke sini gitu kan. Terus aku bilang kayak gini udah. Di sini kerjanya ya jaminan bayar 10 juta jadi bisa langsung masuk. Nanti gajinya per bulan segini sama tahu gitu. Tapi jaminannya gini. Terus Matu kan awalnya ragu kan. Terus habis itu nanti 1 bulan atau 2 bulan yang akan datang langsung ganti deh kan gitu. Aku langsung bilang gitu kan. Iya. Terus itu Mbak Tum tuh nyarinya keliling kampung udah. Masya Allah. Ya, keliling buat utang kan gitu kan ya. Saudara ke teman, saudara teman. Saudara enggak Teman, ada yang mau teman dia. bantu. Maksudnya Maktum tuh ke teman Maktum. Penjual tempe Masa? banget. Iya. Penjual tempe masih hidup kan? Mas Adi Masih. ketawa tuh karena senang Mas Adi. Masih terus abis itu tuh Karena udah ceritanya bayar. sama. Ceritanya sama. Oh sama ya. Jadi bayar. Pak Mas Adi nanti di Singapura ceritanya. Udah Sekarang bayar tuh di sana tuh kan udah bayar 10 juta kan. Kalau di total pengeluaran aku sekitar 11 juta udah. 11 juta 500. dengan pergi berangkatnya gitu ya semuanya. Iya. Itu tuh di situ tuh apa namanya? Dikasih tahu kerjanya tuh nyari orang, terus orangnya suruh gabung, orangnya banyak. MLM. Kampret emang. Kayak multi level marketing. Iya, MLM. itu MLM ya. Iya. Aku tuh terus baru buka Facebook kan, MLM tuh apa? Lah kok ini kayak yang aku lakukan kan gitu kan ya. Udah. iya. Terus lah kayak gini berarti dosa dong aku bilang gitu kan. Tapi di situ tuh sholatnya tertib banget sampai sholat sunnah. Lah aku juga gini, ini sholat sunnah loh, tapi kalau nipu ya lah baik aku pulangan gitu kan ya. Itu pulang aku butuh perjuangan udah. Oh, dikurung. Menempuh berkilo-kilo sampai 3 kilo kalau nggak salah aku jalan kaki kayak musafir. Artinya kabur dari sana gitu. Iya, Udah kabur mulai dari curiga sana. dia. Apa? Udah mulai curiga. Gelandang. Iya, Tapi duit udah selama diserahin? 2 minggu udah sama 2 minggu selama 2 minggu di sana Bisa. sampai banyak yang tahu tuh aku tidur di pom bensin itu pernah juga. Itu kan Di pom gelandangan. bensin. Jadi tuh aku gelandangan sampai apa namanya? Ya Allah, jatuh. Sampai apa tuh? Yang bikin lucu lagi tuh udah nyampe kereta tuh sini stasiun kan. Stasiun kereta. Dijemput lagi sama Kereta. dijemput lagi sama Oh, aku bilang kayak gitu udah. Itu bilang gitu kan. Terus
terus temanku yang ngajak aku itu dia juga ikutan kabur. Oh, ikutan juga, Dia nyadar juga. ikutan kabur. Nah terus dia bilang dia kan cuma diem aja ya. Terus aku kan di situ kan agak dendam gitu kan sampai Iya. orang aku sampai sana itu loh gak ditemenin udah. Aku tidur di luar kamar loh. Masya Allah. Yang Aku penting- tidur di dekat kursi di bawah. Pokoknya di situ tuh aku tuh setiap malam tuh ya Allah aku pengen pulang tapi gimana ini aku malu kalau pulang uang segini Tapi hilang. sempat nangis waktu itu. Iya pasti lah ya. Waktu Ya kita nangis sama. pastilah. Dapat produk nggak? Dapat Dapat. produk, dapat Dapat. kayak MLM produk. Ya itu habis dari rumah tuh produk tuh mau ku buang ke mana aja tuh kali lah. Produk apa? Kesehatan. Yang kaca segini tuh loh. Tahu itu. Oh tahu. Tahu kan? Kinat. Pinat. Geometri. Geometri Ya, ada. ya. Astagfirullah. Zamannya itu masih polos bang aku jadi nggak tahu. Yang terjebak itu tuh. Pinat tuh biasanya mahasiswa kak. Nggak mahasiswa, orang bloon aja bisa. Ya kayak aku. Nah mulai dari sana tuh udah. Kan di sana kan Sadar dipresentasi diri. kan. Iya. Dia iming-imingi di papan tulis. Dia apa dia didatangin ini orang suksesnya orang gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi membuat kita yakin ya. Nah tuh abis itu kan suruh balik ke Oh, diajak ke korban. kan aku kabur kan udah Dia tuh kan. kabur. Dijemput di stasiun itu kita kumpul di alun-alun kota ini ya. Di situ ada pemimpinnya udah. Ya. Pemimpinnya itu inget banget mobil Iya. oren kayak tai cuma Indonesia. Yang penipunya itu. Nah, Mobilnya iya. sewa semua tuh kan Pak. Apa? Mobil orang tuh sewa semua tuh. Gak tahu aku. Lain kali Dede harus bikin buku deh. Udah ada di YouTube kalau buat kalian buat pengalaman aja nonton di YouTube video official di situ pengalaman aku panjang banget. Di situ tuh sampai makan ya udah ya kayak orang kelaparan itu loh udah makannya bersepuluh kan. Dikasih makan orang Itu lagi. tuh grup Grup. jadi bersepuluh itu grup aku. Tuh makan tuh piring panjang gitu ya. Di situ tuh nasi sama Royco. Aduh. Iya Kat- nasi ditaburin Royco. Katanya bakal jadi orang sukses. Orang kere ya. Orang kere ya. Ya di situ tuh kalau matum telepon makan apa aku bilangnya apa ayam. Iya, Bang. Besok ikan mujair kan tapi telepon itu tuh dilihatin terus udah nggak boleh ngomong gitu. gini udah waktu kabur di alun-alun situ tuh dijemput kan kukira dibalikin lagi ke stasiun ternyata dibalikin ke kosan Kosan. udah balik di kosan kan lah aku langsung mikir lah ini kan namanya ngabisin uang kita biar kita nggak bisa balik kan aku bilang gitu kan nah berhubung aku tipikal di antara orang 6 yang kabur itu aku yang paling pemberani. Pemberani. Aku menentang udah waktu di Ya, situ tuh. Kan berenam. Ya. Satu orang temen aku yang dari Ngawi itu aku tinggalin kamu di sini kalau kamu nggak ke sini ini tas bakal hilang aku bilang kayak gitu kan. Nah terus aku bilang kayak gitu terus dia di stasiun. Lah aku bilang sama cowok-cowok sampai lu jemput sama orang ini, sampai lu jemput anak ini, aku bakal teriak di stasiun aku bilang gitu ya. Kalau kamu itu pencuri aku bilang Oh, gitu udah. Takut ya. Dia takut sama aku. Nah terus abis itu aku ke alun-alun mbaknya ini satu di sini kan. Nah aku sebelum berangkat tuh gini tiket kereta umpetin di tempat yang memang benar-benar strategis. Aku umpetin di sini ada jaket, ada resleting di sini aku umpetin di sini. Nah itu kan udah aku yang kena itu 5 orang ya udah ya diajak ke alun-alun tuh. Abis itu dibalikin ke kosan lagi parah banget. Temen aku bilang gini, Vidya minta maaf ya gini-gini. Bodo amat aku nggak masih dendam itu kan ya. Iya. Terus abis itu sempetnya itu Iya, inspiratif banget kan kisahnya. Lanjut deh. Terus. 4 orang yang ikut ke sana itu molor udah tidur. Sempetnya tidur gitu loh di kosan. Itu sekitaran jam 3 subuh, jam 3 pagi. 3 pagi dibalikin ke kosan kan. Nah, dia tidur. Terus aku udah bangunin, lu mau balik ke stasiun apa enggak? Kan aku bilang kayak gitu kan. Terus dia enggak ngerespon kan. Nah, dengan sigap aku langsung uang tuh sisa berapa ya ini di sini buat naik Gojek kan gitu kan. Habis itu langsung subuh kan. Aku langsung cari Gojek. Iya, ada gitu kan ya. Udah ada Gojek online waktu itu. Ada. Oh, berarti baru-baru nomor ditipu sih. Baru-barunya aja. 2018 kalau nggak 2018 Ya udah ada Gojek ya. kalau nggak ya 2018 itu aku langsung pesen ojek kan terus orang yang di stasiun itu kan ada kakak-kakak cowok kan ada kakak-kakak cowok
Pak, ada kakak-kakak cowok yang jemput aku itu loh udah. Itu tuh kan di stasiun gitu. Ngancem. Kalau 30 menit nggak sampai sini tasnya aku bawa balik kan gitu. Yang dia di stasiun. Iya, di situ. Terus aku bilang gini, sampai lu bawa balik tas aku kan gitu Iya, iya. ya. Bakal aku sebarin semua alamat sini, aku bakal bilang kayak gitu kan ya. Terus aku bakal aku langsung katanya anjing, aku bilang kayak gitu kan ya. Beraninya. Iya, itu tuh lebih tua dari aku udah. Kalau aku udah nggak mandang tua apa itu. Nah, aku langsung bilang gitu. Sampai lu balikin ke kosan, awas aja lu blok. Pokoknya tuh aku lapor polisi, disuruh jemput sini ya gitu kan ya. Takut dia? Hah? Dia takut. Terus aku kan sama bang ini bisa ngebut nggak bang? Sama abang gojeknya tuh kan ya. Terus nanti aku kasih bintang 5 sampai kayak gitu aku. Ya gitu. Bang nanti kalau ngebut nyampe jam segini, nyampe nya nggak sampai 30 menit aku kasih bintang 5. Sempatnya itu Iya. ngasih bintang 5. Itu yang gojek itu mahasiswa. Oh iya iya. Mahasiswa. Ngebut langsung dia. Iya. Hmm. Terus aku pegangan. Untung aja abangnya ganteng tuh. Oh. Dia abang ganteng tuh. Nah, Betul. Dia nyeritain tapi lucu gitu itu. iya. Tapi sebenarnya harus nangis ini, harus ada tisu nih. Nggak ada. Airnya. Nggak ada tuh nangis nggak ada itu. Iya. Nah terus habis itu sampai sana kan, kan sebelum aku kabur itu kan aku beli oleh-oleh kasih itu kan udah. Iya iya iya. Orang kabur sempet beli oleh-oleh kan ya. Nah biar dikira happy gitu loh udah. Iya iya. Nah aku beli oleh-oleh aku dimakan dong sama orang yang bawa tas aku itu. Mereka itu. Iya. Kayak orang Sampai oleh-oleh pun dimakan ya. Iya dimakan, jajanan aku dimakan. Terus habis itu aku nyampe sana, mana tahu ada enggak? Iya. Mana tahu ada butuh katanya kecap. Nasi udah habis. Terus lanjut. Terus habis habis oleh-oleh pun dimakan. oleh-oleh dimakan sama dia. Terus habis itu tuh kan udah nyampe sana kan. Nah aku bilang, lu balik kagak? Kan aku bilang kayak gitu kan. Lu pergi sana kan aku bilang kayak gitu. Aku udah nggak ada urusan sama lu, aku mau pulang kan aku bilang gitu kan. Nah terus udah di situ dia di luar kan udah. Nah aku sama temen aku Mbak Diting bukan temen asli ya, itu temen kenalan di kota sana, tapi untungnya orang Ngawi deket sama aku. Nah terus ayo ikut aku kemana, ke pedesaan, nanti kamu bakal dijemput lagi kalau di sini ya. Nah aku turun ke pedesaan udah, itu tuh jalannya gini banget tuh ya. Terus sampai ada nenek-nenek gini, mau kemana Dok kan gitu kan ya. Mau itu nyari makan Nek kan aku bilang gitu. Masih tutup jam segini, ayo makan di rumah nenek aja gitu kan. Jangan-jangan nenek lampir itu enggak. Bukan orang itu Memang ada. ngerumpi ya kali nenek lampir ngerumpi sama tetangga-tetangga. Oh, gitu ya. Itu tuh terus dan itu belum bukanya jam 9 kan itu kan masih jam berapa ya udah masih jam Pagi-pagi masih lah. pagi lah pokoknya. Iya, iya. Nah, terus habis itu Diajak makan ke rumah. enggak, kita lebih baik daripada ngerepotin orang ya, bukannya nolak tapi ngerepotin orang kalau masih pagi apalagi ya. Terus bilang aja, oh ini belum terlalu lapar kok, padahal di situ udah lapar banget tuh ya, lapar banget. Terus habis itu kita turun ke bawah lagi. Untung aja aku ada sisa air, udah air sama roti itu cuman 2 potong ya, 2 potong tuh buat temen aku. Terus airnya kan tinggal setengah tuh ya, ya udah ini berdua kan gitu. Abis itu balik ya, nggak tahu kenapa udah jam 10 kan, jam 10 tiket kereta kan berangkat tuh ya jam 10. Terus habis itu ayo naik ke atas ke stasiun, naik ke stasiun, orangnya yang cowok-cowok masih di situ di parkiran. Nah aku bilang sama Pak Satpam, Pak Satpam itu orang tuh jahat loh Pak, aku bilang kayak gitu. Oh masa Mbak kan gitu kan? Iya soalnya itu mau ngajak teman saya pulang, sedangkan teman saya itu lah Mbaknya bawa apa? Kan kira aku tuh penipu malahan. Bapak tahu nggak apa alamat sini kan gitu? Iya kenapa? Situ tuh tempat-tempat. Oh Mbaknya masuk situ ya. Bapaknya tahu yang security itu. Oh ya udah Mbak lewat belakang aja gitu. Jadi percayanya gini udah, orang baik itu pasti bakal dimanapun tempatnya ada pertolongan. Iya benar. Iya, Setuju udah. Terus orang bersyukur pun seperti apa rezeki itu bakal ngalir. Aku percaya kayak gitu. Terus aku bilang ya Allah gini amat nasib kan aku gitu kan. Terus alhamdulillah dengan Dede sekarang itu ya, Dede bisa ganti uang matung berkali lipat. Masya Allah. Dan sampai Dede tuh bisa beli itu ya karena
usaha. Itu tuh waktu Iya. udah di TV sampai rumah tuh aku. Nah itu yang gimana tuh? Gimana Nyampe rumah responnya cara Dedek menjelasin ke mak tuh? kan memang Dede kan nggak bisa bohong kan ya. Iya, iya, iya. Nyampe rumah, assalamualaikum kan gitu Nah, kan ya iya. udah. Loh kok pulang kan gitu kan ya. Iya, iya. Kenapa? Duduk. Duduk. Minum. Aku Dedek langsung nangis gitu nggak? enggak. Dede tuh jarang nangis. Terus Matem aku dudukin duduk dulu. Ini aku jelasin. Tapi minum dulu. Iya. Jadi tuh uang segini tuh hilang tapi aku bakal ganti secepatnya. Aku bilang gitu kan ya. Tunggu ya kan. Gak apa-apa yang penting kamu pulang. Untung aja Mak Tum itu lapang dada gitu ya. Yang penting kamu bisa pulang gini udah khawatir di sana kan gitu kan. Jadi Udah. langsung ceritain semuanya kejadian. Iya, jadi gini tapi nggak diceritain makannya gini Oh, enggak. gitu. Takut dia sedih nanti kan. Terus dia ceritain nggak apa-apa ya uangnya itu segitu hilang, nanti bakal aku ganti lagi. Banyak perusahaan, Banyak banyak tempat. perusahaan kan. Di situ aku balik ke bos aku telepon yang dulu aku kerja di rumah makan tuh Iya. suruh balik lagi di sini aja kan gitu. Nah terus aku kerja di situ, terus aku memutuskan keluar lagi karena ada something sama bosnya. Iya. Ya ada something sama bosnya karena memang kekurangan puas bosnya itu membuat sakit hati gitu loh. Udah. Nah terus aku keluar memutuskan kerja di yang lebih baik di klinik ya. Iya. Di klinik di situ ya gajinya lebih naik lah ya, lebih naik ya. Terus habis itu di situ memutuskan untuk bikin usaha sendiri karena modal udah cukup. Nah, mau bikin usaha kok di sini kok aku makin apa ya? Makin turun. Nah, berhubung Dede kan udah live streaming kan udah sekitaran dari 2000 Waktu itu udah mulai live streaming. sejak SMA. Masya Allah. Tapi di platform apa waktu itu? Bingo kan? Di banyak aplikasi, Banyak aplikasi, ya? di banyak di Bigo, di Sepun, di Hakuna, di Hako, itu tuh semua tuh uang. Jadi tuh menurut aku makanya nggak pernah main kemana-mana, tanya nggak tahu kan gitu kan ya. Itu tuh kalau ditanya live streaming tahu gitu. Iya, iya. Itu udah jelajahin udah jadi setiap per bulan dapat gaji. Iya. Nah buat sampingan udah gitu loh. Nah Iya. terus abis kerja di klinik, aku pengen coba deh di TikTok live streaming. Di klinik, aku pengen coba deh di TikTok live streaming. Mungkin aku kan menderita seperti ini, aku pengen menghibur orang yang menderita gitu. Jadi tuh intinya yang aku cari di situ tuh amal jariah. Jadi tuh Jadi apa yang Dedek ceritakan waktu live streaming awal-awal? Kisah Dedek atau challenge? iya kayak coret muka, terus sampai lari di aspal. Apa gitu? Terus apa Semua dilakukan. make upan orang gila terus ke Indomaret Iya, gitu. iya. Wow. Terus suruh Keren. makan cabe. Masa? Tapi makan cabe aku nggak nerima lagi. Udah satu doang nggak mau aku makan lagi gitu kan. Sakit perut. Terus sama minum lemon sampai dikejar angsa. Hah? Iya, sampai dikejar angsa. Itu tuh. Dia mau itu kan gini, dia mau kesini kan ke angsa ini. Terus abis itu setelah udah challenge, terus aku bosen masa challenge terus apa ya nyari buaya aja deh yang banyak-banyak kan gitu kan ya. Komunikasi sama orang luar negeri zaman dulu tuh di TikTok nggak ada orang Indonesia, maksudnya bukan nggak ada, servernya bukan Indonesia. Jadi server di TikTok dulu tuh di antara Turki, Korea sama Jepang. Dan Indonesia tuh jarang. Oh, pantas untuk Korea. Iya. Itu ya server Indonesia tuh. Itu tuh waktu itu tuh dapat orang Turki sampai naik 5K. Udah lah sampai situ standby udah 5K, 1K, 2K yang penting di atas 100 orang kan gitu Iya, kan iya, ya. iya. Terus di situ tuh orang-orang tuh pada heran kan, kok banyak yang nonton. Lah aku juga nggak tahu kalian pada nonton ngapain kan, aku bilang gitu Iya, kan. iya. Nah, di situ tuh mulai berkembang kan. Kan Dede tuh tipikal nggak tahu kenapa ya dikasih otak yang Cemerlang. intinya ada aja ide. Ide-idenya. Ada aja ide. Membuat inovasi baru tuh harus ada. Contohnya, udah bosen gini, besok apa ya? Gitu. Oh, gitu. Jadi tuh
otak tuh selalu digunain Dede tuh mengutamakan otak sendiri daripada mikir orang lain. Oh iya. Jadi daripada mikirin orang lain, mikirin Dia hidup mikirin- sendiri. Nah, iya, Dede iya. tuh gitu. Semuanya orang lain tuh, dia itu gini-gini loh, dia gini-gini loh. Kalau ada orang yang rompi kayak gitu tuh aku paling pergi. Berapa orang Mas Adi dengar cerita ini? Banyak. Wow, 11? Wow, keren. Tadi cuma 2.000, naik 11 kita ada cerita. Terus jadi? Jadi Terus, hausnya. ya itu, terus ketemu sama Abi, tahu nggak? Ih, kan awalnya bukan itu dulu. Bukan itu dulu, yang sebelum itu apa? Kok langsung diloncatin? Yang diloncat. Berarti udah hafal berarti ceritanya. Mas Adi udah. Banyak kok, udah banyak. Sampai dulu tuh aku punya buaya sekitar 16. Yang buaya tadi. Yang pertama, Buaya 16 yang buaya. pertama Apa ini ya, siapa? buaya nih? Udah nggak tahu buaya. Buaya itu sejenis manusia, manusia yang berpartner gitu loh. Maksudnya tuh kayak aku Sama siapa gitu ya? ya Sama siapa? Buaya tuh harus pasangan Ya, cowok. makanya dari dulu aku nggak pernah jarang live sama cewek, karena kalau aku live sama cewek mau nonton mati konten. Oh gitu. Jadi aku mau ngomong apa nggak tahu, yang namanya juga wajar manusia kan pasti Ya. berpasangan cowok dan cewek kan ya. Iya, Udah iya, ya. iya. Kalau aku cewek sama cewek aku bahas apa kan gitu Iya, kan ya. iya, iya. Nah makanya Mas Tete. aku nyari buaya itu udah dari lama itu nyari Oh buaya gitu. itu dari 2000 Itu aplikasi Yang apa pertama itu, dapat buaya? siapa? Aplikasi TikTok pasti. apa? Udah TikTok tuh yang buaya tuh. Iya. Waalaikumsalam. Apa? Apa? Siapa? Iya, iya. Mana kabar? Duduk aja. Bareng-bareng. Tahu ya? Insya Allah. Terima kasih ya. Ya, repot-repot. Duduk dulu lagi. Kedatangan tamu. Tinggal.